pertama penyampaian terkait dengan rencana musyawarah pemilihan RT dan pengurus. Kemudian nanti kita akan sampaikan juga teknik dan juknis pelaksanaan pemilihannya yang perlu kita bahas. Sebelumnya kita mau sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan kepanitiaan. Ini kronologinya agak panjang. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di SK yang kami dapatkan dari teman-teman bahwa SK itu turun dari tanggal 6 Juli 2023. Kalau hitung sampai sekarang itu berarti sudah ya lumayan lama. Padahal SK ini sudah keluar tanggal 6 Juli. Nah, Bapak Ibu sekalian, seharusnya kami jalan dengan memegang surat ini. Hanya saja Bapak Ibu, kami perlu sampaikan, sampai saat ini kami belum dapatkan SK khususnya yang untuk kami. Jadi kalau nanti warga tanya apa legal standingnya kalian jadi panitia, itu kami jawab tidak ada. Sebenarnya ada, itu ada di tangan Pak RT lama, Pak Manatu Baka. Malam itu waktu di beberapa teman dipanggil, itu ada di sana. Waktu itu malam itu ada Bapak Ranito, ada Abang Pai, Hasdi, Ali juga ya. Pak Kasman waktu itu ada ya. Jadi SK itu ada di tangan beliau, tapi tidak diserahkan ke panitia. Makanya kami stagnan pada saat itu, tidak jalan. Nah, kita menunggu dipanggil lagi atau bagaimana. Tapi ternyata tidak jalan, akhirnya kami punya inisiatif, kita langsung menghadap ke Pak RW. Nah, kemudian Pak RW arahkan kita, kalian jalan saja, segera selesaikan karena RT yang lain sudah melaksanakan pemilihan. Yang belum itu yang saya dengar RT 9 ini dan RT 11 dan 9 ya. Dua RT yang belum. RT 9 itu yang di sana itu. Ya, itu belum karena tarik ulur di sana, katanya kesukuannya terlalu kuat. Jadi perlu kami sampaikan ini dulu supaya kita tidak disalahkan. Harusnya ada SK itu yang kita jadikan karena mana orang dia bilang gitu, kita udah di mana? Kayaknya anak sudah menyimpang. Gitu. Jadi sebelum kita lanjutkan rapat ini, kita perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya jangan sampai jalan itu kita di bawah kendali Bapak RW. Jadi Bapak RW yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi kemarin malam kita ketemu di sana, kalian jalan saja. Selesaikan. Kalau ini kalau menurut saya karena khawatir nanti ada masalah, jadi tetap legal formalnya kita pegang. Ini kan sudah ada prosedurnya jelas kan. Yang nggak ada kan tinggal daftar nama. Daftar nama kan ada di kepala desa, ada di yang memberikan desa kan. Nah, tinggal minta datang ke sana print ulang nggak? Dilampirkan di situ. Nah, gitu aja mungkin, tapi itu yang minta Pak RW kan gitu. Pak RW kapan bisa ada di Ambon? Pak RW ini lagi berangkat katanya Ya, kalau bahasanya dari Pak RW malam itu kita ketemu saja sama Pak Sek, Pak Emang yang di bagian kawal pemerintahan itu. Nah, itu sudah dihubungi, tinggal ini cuman kita punya agenda sama-sama panitia malam itu, kita mau ketemu sama PRT dulu, makanya baru terlaksana tadi malam. Artinya ada jalan untuk dapatkan Ya, itu kan? Nah, iya, itu satu, jadi yang penting harus ada dulu. Dan untuk mendapatkan itu sudah ada solusi tadi ketemu siapa. Yang kedua, kalau ada perubahan susunan panitia, segera diperbarui di permintaan yang baru itu. Itu maksud saya. Jadi dua itu
mungkin difinalisasi karena mungkin ada kemunduran salah satu panitia dan sebagainya. Sesuaikan data yang baru, biasakan perintah, dicantumkan kita jalan. Kalau ini juga diketahui oleh Babinsa. Ada Babinsa Pak Nadir dan Babinsa Pak Suparjo. Kita ingin mereka hadir, cuma beliau ini belum ada. Mohon maaf, kita berpikir sedikit saja. Memang kita inginnya juga begitu. SK itu untuk nama-nama itu bisa diperbaiki di desa. Tapi kalau memang waktu kita nggak cukup untuk turun ke desa, jadi kami berpikir begini, kita jalan pemilihan sampai selesai. Nanti sebelum kita skor ke desa, kita minta dulu diperbaiki SK di sana. Kalau mereka sudah keluarkan, baru kita sudah serahkan dengan SK itu, ini hasil pemilihannya. Kalau nanti malam bisa nggak Pak ke Pak KW itu? Masa harus ke kantor? Sudah ada, tinggal ngeprint ulang Pak. Emang supaya katanya ketemu di rumahnya saja. Aroma itu. Jadi memang supaya tidak tahu kalau tapi beliau bilang Ya maksudnya jalan kita persiapan semua. Jalan kita berdoa. Rasa hormat kita bisa terima tawaran dari Bapak, tapi supaya jalan juga ini kegiatan, kita sambil jalan, sambil bernegosiasi dengan desa. Misalnya dengan Pak RW komunikasi dengan desa supaya SK itu bisa lampirkan. Misalnya ada perbaikan supaya langsung komunikasi di situ. Nah, ketika waktu masa pemilihan sudah minimal sudah harus ada SK supaya rapat ini juga tidak sia-sia, supaya kita jalan. Merasakan ini kan sudah ada ini minimal ini kan sudah ya sekitar 30% 40%. Minimal ya ada lah, karena kesibukan masing-masing orang pasti juga tidak akan kumpul semua. Minimal ya itu, karena kalau simpang siur kita buang lagi ke RT, ke RW, permasalahan ini tidak akan selesai. Mungkin seperti itu Pak, saya kembalikan. Bismillah. Kita masuk kantor desa itu hari Sabtu tutup. Itu kalau malam. Minimal dong foto akan saja. Kita masuk ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil komunikasi panitia bahwa pertemuan yang dilaksanakan hari ini terlepas daripada ada kesepakatan akan dilanjutkan pertemuan atau tidak, minimal kita menyampaikan beberapa informasi. Nah, informasi pertama itu bahwa di lingkungan kita akan dilakukan pemilihan RT. Jadi seperti itu. Yang kedua, ada kriteria-kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang akan mencalonkan diri dari RT. Dan ini yang menjadi isi-isi pembahasan dalam pertemuan ini. Artinya kalau kita hanya berkutat di wilayah SK, pada akhirnya itu akan menjadi hal teknis yang katong sendiri panitia akan menyelesaikan dia. Ya, kita sepakat bahwa sebentar nanti ketua akan menghubungi Pak RW untuk menyediakan waktu besok atau sebentar malam atau bahkan besok malam untuk katong audiens minta SK-nya di print out berdasarkan perubahan dari kesepakatan kita di sini. Itu seperti itu. Tapi minimal pertemuan ini dia jalan saja sehingga hal-hal teknis yang disampaikan poin-poin dalam SK itu bisa diketahui bersama bahwa mau memilih seperti apa dan yang dipilih nanti seperti apa. Nah, terasa seperti itu dulu kita jalan. Sambil kalaupun nanti ada kesepakatan bahwa pemilihan akan ditunda sambil menunggu SK, yaitu kita sepakati bersama. Kan seperti itu, yang jelasnya teknisnya kita bahas dulu karena belum tentu kita mau bikin pertemuan setiap saat seperti ini diundang kan begitu. Ya, sementara seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas yang disampaikan dari Abang Faiz. Bagaimana yang lain Bapak Ibu? Kalau kita mau penuhi SK itu dengan lampiran nama-nama panitia, kemungkinan dalam waktu dekat ini bisa karena kantor baru dan arahan dari Pak RW segera diselesaikan karena termasuk kita ini yang paling terlambat RT 11 dan RT 9.
Dan ini harus diselesaikan sebelum September kapan. Seandainya ini surat diserahkan dari dikasih ke tanggal, padahal keluar dari tanggal 6 Juli. Iya. Sebenarnya sudah lama ini. Mas ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk langsung ke poin saja. Yang pertama, kalau kita berbicara, semua dari tadi arah berbicara dari 1 sampai saya kutip tadi itu arahnya tetap sama, jalan kita. Nah, kita mau bikin penegasan kembali bahwa itu keputusan final kita hari ini jalan. Jangan ada bicara nih, karena ini atau ini merasa teraniaya juga. Selama ini ketimpangan terjadi. Ini kita bicara dulu saja. Supaya ini ketemu bisa berjalan dengan bagus, ketemu pengertian juga bagus, tidak orang bilang di tempat lain kok bagus. Ini kan orang bilang kalau kita mau bicara semacam ada tendensi begitu. Ada tendensi apa seperti ini. Nah, kita mau sampaikan bahwa kehadiran kita di sini kita sepakat dulu. Ya, kita sepakat, kita satu suara. Jadi ketika nanti ada bahasa yang muncul, maka kita sepakat bahwa kita warga di sini satu suara, satu tujuan yang sama untuk bagaimana memperbarui kita punya RT ini. Mungkin dari sisi administrasinya maupun pada nanti pada kita laksanakan kegiatan yang dimaksud dalam proses pemilihan. Mengenai dia punya legal standing itu bicara nanti. Jalan saja. Jadi kita sepakat di Solo. Kita nggak usah bicara yang mana, sepakat jalan. Langsung bahas hari ini juga lanjut gas yang ada pakai karet. Mas, kita bahas itu saja. Iya. Tinggal sepakat saja. Nggak sepakat cuma dari awal. Oke, kita sepakatin jalan ya. Ya. Kita bahas itu saja. Nanti sambil kita perbaiki sistemnya ya. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, memang arahan dari Kepala Ketua RW segera diselesaikan. Ini juga berkaitan dengan akan dilantiknya Raja Negeri Batu Merah definitif. Jadi sebelum dilantik, perangkat ini harus selesai dulu. Iya. Makanya kita juga bisa untuk segera selesaikan. Dan juga menurut SK yang ada ini sudah terpilih. Jadi makanya tadi malam kita datang ke sana ya nggak ada hasilnya. Makanya kita diarahkan ke RW. Jadi kita ini arahan RW, bukan RT lagi. Selanjutnya kita mau bahas terkait petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan ketua dan pengurus RT dan RW. RT. Nah, kayaknya kita perlu bahas ini. Ya karena rata-rata kita kan bukan kakak di sini, kita kan pemekaran. Ini kayaknya yang perlu kita bahas. Bisa kita bahas semua sama-sama ini Bapak ya. Bacanya kemudian ada dibagikan di WA nanti Dibaca saja kalau sudah dibaca. Ya. Dibaca saja satu poin. Petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan ketua dan pengurus rukun tetangga dan rukun warga negeri Batu Merah berdasarkan keputusan Pejabat Negeri Batu Merah nomor 25 tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023. Yang pertama, pelaksanaan pemilihan ketua atau pengurus RT RW melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang telah diberikan mandat tugas dari Kepala Pemerintahan Negeri Batu Merah dan wajib disaksikan oleh Pemerintah Negeri Batu Merah atau yang mewakili dari unsur perangkat negeri Batu Merah sebagai peninjau. Pemilihan ini kalau menurut surat ini berarti harus ada petugas dari negeri Batu Merah yang hadir di acara pemilihan. Dan bentuknya harus dalam bentuk musyawarah.
Atau nanti kalau Pak RW jalan-jalan gitu. Ya. Yang penting kalau perlu misalkan suruh jalan minta memo. Iya, tertulis tanda tangan. Poin itu di Dua, peserta pemilih yang memiliki hak suara adalah setiap kepala keluarga di lingkungan rukun tetangga setempat. Peserta pemilih yang memiliki hak suara adalah setiap kepala keluarga yang ada di lingkungan RT kita setempat. Berarti semua yang bertempat tinggal di sini memiliki hak suara. dibuktikan dengan kakak itu. Kakak saja. Kakak satu suara kan. Kakak satu suara. Yang ketiga, syarat-syarat yang harus dimiliki sebagai calon pengurus RT. Ini kayaknya sama dengan yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berlaku jujur, baik, adil, cerdas, dan berwibawa, sehat jasmani rohani, berpendidikan paling rendah SMP, atau sederajat, berusia minimal 20 tahun pada saat mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai pengurus RT. Kemudian warga negara Indonesia yang berdomisili dan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun, dan mempunyai KTP dan terdaftar dalam kartu keluarga pada RT setempat. Tidak masalah. Minimal 1 tahun. Ini yang kita bahas. Ada 11. Ya. Nah, ini kan masalahnya kita ini kan pecahan dari RT 2 dulu ya. Ya. Jadi semuanya hampir sebagian besar belum KTP di sini dan kakaknya juga belum di sini. Nanti calon pengurus apa calon Calon pengurus. Calon pengurus. terus bukan memilih aman ya. Lanjut. Lanjut lagi. Selanjutnya, Nanti baru verifikasi ya data. mempunyai kemampuan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Jelas. Lanjut. Dan terakhir untuk syarat pengurus calon pengurus ini, penduduk dewasa, artinya memiliki KTP. Sekarang yang keempat, hak memilih. Hak memilih. Hak memilih. A. Warga tetap yang berstatus sebagai kepala keluarga atau undangan, kecuali mewakili keluarga, di mana satu orang hanya berhak mewakili satu keluarga atau kepala keluarga. Yang itu ya kan? Ya. Dalam satu kakak orang yang memilih. Ya, makanya perwakilan siapa di situ? Iya. Jadi dalam rumah tangga bahas dulu senat. Jelas ini ya? Sudah. Jelas. Yang B, dan yang berdomisili di lingkungan RT setempat. Bisa. Dan berdomisili di RT setempat. Masuk. Yang jadi pertanyaan, nah, mereka ada yang sudah kos di sini, tapi KTP-nya di sini. Iya. Mereka kos. Betul ada. Ya. Mereka tinggal di sini kos, tapi KTP kakaknya di sini. Sebelum jadi masalah, makanya kita perlu bahas itu. Bagaimana?
Ya, mohon ini kembali ke persyaratan saja, tapi kalau memang kriteria di sini tidak termasuk, karena tidak disebutkan dari tadi kalau saya lihat poin per poin kan tidak ada bahwa anak kos, ya kan? Jadi hitungan kakak. Jangan dilakukan. Kalau kakaknya ada di sini berarti boleh. Iya. Karena tadi sudah dijelaskan di poin berapa? Poin A, poin A. Kalau kakaknya Pegangan luar, kita kan, pegangan kita di sini. kalau kakaknya luar misalnya Maluku Tengah, tapi sudah lama di sini. Jadi Tidak bisa ada di poin berapa tadi kan ada juga sini. bahwa dia kan nggak mau ikut. Yang penting tadi pemilih kan tinggal domisili di sini kan. Ya. Jadi walaupun alamat kakaknya di mana bisa ya. Ini mah tahun tinggal di sini. Maju satu kakak ada. Kayak Anwar. Pak RW kemarin bilang yang penting masih warga RW 17 itu boleh. Ya. Yang penting masih masuk warga RW 17, entah dari RT mana dari mana, yang penting masuk warga RW 17. Jadi begini. Poin yang tadi itu terkait RT, KTP-nya harus berdomisili di RT bersangkutan. Saya rasa itu perlu digarisbawahi. Umpamanya saya kalau mencalonkan ya, Ini sebagai kalau RT. hak memilih dulu, Pak. Hak memilih. Hak memilih dulu. Nanti ada di bawah hak dipilih. Kalau gitu hak memilih tadi yang Boleh memilih. poin yang harus berdomisili tadi. Ada yang di sana tadi mereka sudah punya tanah di situ, punya rumah di situ, tapi warga di bawah, dan antua punya sudah dapat bantuan di luar RT sini. Makanya antua bilang, saya jangan lagi, karena saya kita masuk anggap lagi kita di punya lingkungan ini kan RT baru. Nah, Terus kemarin RT kemarin katong anggap tidak ada RT. Iya. Karena tidak Jadi pernah ada pendataan. jadi masih transisi lah maksudnya. Warganya tidak pernah dilibatkan. Dan bagaimana kita tahu ini RT berapa? Iya. Jadi anehnya ketika poin itu dimasukkan suatu hal yang naif karena kita tidak tahu RT berapa. Jadi ini pecah dari RT 2. Kita yang punya hak untuk memilih dan dipilih. Saya rasa poin itu tidak perlu diperdebatkan. Tergantung kesepakatan ketemu sini saja. ini kalau Semua. Seharusnya dibatasi dulu. Misalnya zona RT 11, RT 17 ini batasnya dari mana ke mana? Supaya ada pembatasan. Karena pertama satu kita ini ada yang masuk Warasia, RT 8, RW 19, ada yang masuk dari RT 2. Jadi itu harus dibagi dulu batas zona kita itu dari mana ke mana. Supaya kita tahu warga kita itu di mana. Itu yang paling utama. Ya, kalau kita ini kita bisa campur ke orang nih. untuk terkait wilayah teritorial kita ini RT 11 itu mulai dari fotokopi, Iya. fotokopinya itu, Fotokopi di depan. fotokopi itu. Yang pas Kalau Pak Sapi di luar. Jadi Bapak Pak Sapri punya belakang sampai ke Gunung Botak dan akan lingkungan sini batas sampai Di di kompleksnya Pak Guna ini Ini. buat kita. Iya. Barang beta kemarin yang punya Pak RW Pak Koji. Jadi Makanya Pak Mus diundang juga. sama orang gila Pak Bus. itu masuk ke kita. Pak Bus dikit. Yang Pak Bus fotokopi. dikit, ya. Fotokopi belakang. Pak Sapri almarhum di luar kita. Terus kompleks Pak Gunai masuk di kita. Yang Iya. sebelah. Makanya Pak Mus itu diundang juga ke sini. Pak Muslim di kita. Iya. Dan Gunung Botak masuk di kita. Iya. Iya, satu rumah itu. Satu rumah itu. Ini kan ketemu ketemu di RT baru nih. Jadi orang yang masuk ketemu wilayah RT ya ketemu rekrut semua. Karena yang penting dia sudah berdomisili di sini selama toh. Ya. Apabila dia masuk ketemu wilayah RT, ya ketemu ambil semua supaya untuk jadi hak pilih. Karena yang banyak separuh di sini takut masuk RT mana? Dan kesannya masih alamat RT 02. Iya, mau rubah alamat kan nanti ribet lagi. Biar hati kita sini beta hitung cuma 21 karang. Barang beta ini Kita ulang lagi. Hak memilih ya. Hak memilih. atau begini beta usul.
Memang harus kita memilih. Bagaimana kalau musyawarah saja? Ini harus ada petunjuknya. Maksudnya karena tidak jelas kita punya anggota RT batasnya di mana. Apa tidak musyawarah ini kalau model musyawarah saja? Poin satu tadi kan musyawarah. Ambillah ke musyawarah. Musyawarah saja karena jangan sampai kita juga tidak punya hak untuk memilih. Kalau mau ikut aturan Iya. semua masuk ke Cuma 24 kakak yang banyak Jadi acara yang diberikan itu harus ada Iya, itu kan formalnya. Iya. Coba kan daftar nama itu kan sudah menunjukkan bahwa kita hadir ini. Ya kan, ini kan kesepakatan kita saja. Bahwa kita sudah pemilihan ya sudah siapa yang disetujui dimusyawarahkan sudah itu harus pemilihan. Iya betul. Iya. Tadi musyawarah. Ada satu perangkat masalah. Ini semua sepakat. Perangkat dari desa ada, ya sudah. Iya, kalau saya supaya hari ini bermanfaat ya, tidak sia-sia, ya kan? Ya kita sepakati bahwa karena ini belum jelas batas-batasnya, kita musyawarah saja. Siapa calonnya? Nanti kalau kita lapor ke RW bahwa kita sudah pemilihan, nama-namanya ditampilkan. Ini calonnya dan ini hasilnya. Nah, kalau tidak ada dari perangkat desa, tidak ada perangkat desa hadir, maka kita datang ke mereka bahwa Pak kami sudah pemilihan ini sah tidak? Oh sudah, sah saja, saya serah tangan. karena memang di tempat lain itu mereka pemilihan karena mungkin di sana ada beberapa orang yang mencalonkan diri. Jadi kita ada kalau ada beberapa orang calon dan kita beberapa orang tidak hadir di sini yang kita undang tadi. Ya kan kita sudah benar resmi kan? Iya. Artinya kita diberi kesempatan untuk hadir. Ya kalau tidak hadir kan masa kita harus Undangan tadi belum langsung pemilihan di undangan tadi. Ya enggak apa-apa. Undangannya apa? Pembahasan. Paling tidak hari ini tidak ada permintaan calon. Siapa yang bisa calon? Nah, mungkin saya besok atau lusa kita datang lagi musyawarah siapa. Iya. Jadi memang seperti itu yang kita maksudkan rapat kita satukan persepsi terkait dengan ini jangan sampai nanti jadi masalah. Nanti ini kita dan setelah ini kita sepakati kita langsung penjaringan. Kita sudah siapkan. Berarti lanjutkan dulu bacanya lah. Penjaringan. Masih ada yang belum dibaca? Baca dulu. Baca aja dulu. Jadi penjaringan Yang kelima kita lanjut. Hak dipilih. Hak dipilih. A. Penduduk tetap yang hadir sebagai peserta pemilihan pada saat pemilihan berlangsung. Harus hadir yang dipilih. Calonnya B. Memungkinkan penduduk tetap lainnya yang tidak hadir untuk dipilih. Memungkinkan penduduk tetap lainnya yang tidak hadir untuk terpilih selama sesuai dengan butir 1 dan 4 dan disetujui dan diterima oleh warga masyarakat terutama peserta pemilih. 6. Penentuan atau pencarian calon ketua dan pengurus RT dipilih oleh masyarakat setempat yang difasilitasi oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan syarat-syarat butir 1 sampai 5 di atas. 7. Tahapan pemilihan ketua RT dan RW dan pengurusnya terdiri dari persiapan pemilihan, pelaksanaan musyawarah pemilihan dan laporan.
Tahapannya persiapan, kemudian pelaksanaan dan pelaporan. Persiapan kita sudah. Delapan, persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan kepanitiaan pemilihan, dan penerimaan bakal calon ketua RT. Kita lewatkan beberapa poin. 11. Struktur kepengurusan RT sesuai dengan Perda Kota Ambon nomor 6 tahun 2018. Nanti ada ketuanya, ada sekretarisnya, dan ada bendahara. Kemudian ada koordinator seksi-seksi. 12. Setiap kepala keluarga yang terdaftar selaku peserta pemilihan diwajibkan untuk hadir dan memberikan hak pilihnya tanpa paksaan dari pihak manapun juga dalam pemilihan dimaksud sesuai undang-undang yang diberikan. Setiap kepala keluarga yang terdaftar selaku peserta pemilihan diwajibkan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan. 14. Setiap kepala keluarga yang terdaftar sebagai peserta pemilih diharapkan agar selalu dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan sebagainya. Aman. Musyawarah pemilihan dinilai sah. Ini yang ke-15. Musyawarah pemilihan dinilai sah jika dihadiri paling kurang 2/3 dari jumlah kepala keluarga. Lanjut. 16. Jika dalam suatu pelaksanaan musyawarah pemilihan ketua RT tidak mencapai quorum dimaksud sebagaimana poin 15 di atas, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan dengan pemuka masyarakat dan pemerintah negeri Batu Merah ditunda pelaksanaan dalam waktu 7 hari. Lanjut. 17. Jika pelaksanaan musyawarah pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud poin 16 setelah ditunda tetap tidak mencapai quorum, maka panitia pemilihan melaksanakan pemilihan secara musyawarah dan mufakat pada yang hadir saat itu. 18. Jika dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang sampai dengan ada hasil yang terpilih. 19. Musyawarah pemilihan ketua RT Musyawarah pemilihan ketua RT menetapkan ketua RT dengan catatan pengisian kelengkapan struktur RT dimusyawarahkan dan ditetapkan bersama setelah penetapan ketua RT terpilih. 20. Hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud poin 19 dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah pemilihan, ditandatangani oleh panitia pemilihan dan diketahui oleh ketua RW. 21. Berita acara sebagaimana dimaksud poin 20 dilampirkan dengan daftar hadir peserta dan hasil musyawarah ketua RT terpilih. 22. Petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan RT ini wajib disampaikan kepada para ketua RT dan panitia pemilihan agar dapat diumumkan dan disosialisasikan pada setiap kepala keluarga yang terdaftar sebagai pemilihan di lingkungan RT setempat. Sosialisasi sudah ya? Terakhir, apabila ada hal-hal yang kurang jelas sehingga perlu dipertanyakan, maka kami harapkan bisa langsung dikonsultasikan atau ditanyakan kepada petugas pemerintah negeri Batu Merah untuk diberikan penjelasan. Dikeluarkan di Ambon pada tanggal 6 Juli 2023, pejabat kepala pemerintah negeri Batu Merah ASM Sakli Resi
SSTP MIKOM dicap dan ditandatangani. Saya kampanye kan? Bahkan di sini kolom siapa yang bersedia mencalonkan diri dan atau dicalonkan. Yang boleh dicalonkan adalah non panitia. Panitia tidak boleh mencalonkan diri. Panitia ini ada saya sebagai ketua, Abang Pai sebagai sekretaris, anggota Bapak Ranito, Bapak An, Bapak Ali, dan Bapak Hasti. Dari 5 nama ini tidak boleh mencalonkan diri. Rencananya Bapak Ibu, kita panitia akan melaksanakan pemilihan itu hari Minggu. Rencananya hari Minggu jam 9. Tanggal berapa hari Minggu? Tanggal 27. Jadi mulai hari ini sampai besok sore itu nama-nama calon presiden harus sampai di tangan kami. Batasnya sampai besok sore. Hari ini sudah. Jangan Hari ini. Arahan dari Bapak RW kemarin malam juga, kalau ada ibu-ibu yang mau mencalonkan diri boleh, ya, boleh, tetapi atas izin suami. Yang jadi masalah katanya Bapak RW, ya yang janda bagaimana? Atau suami istri masing-masing mencalonkan diri. Jadi yang penjaringan sekarang nama bisa masuk, bisa langsung catat. Ya. Dalam 1 hari besok kalau masuk lagi ya Kita sudah ke status nama-nama. Bagaimana caranya? Apa ambil sih Bapak? ya kandidat pertama, kandidat pertama. Apa? Namanya Ya, Pak Kasman. masuk. Kandidat. Ya. Kasman. Oh, separuh saja. Sudah Kemarin malam itu kita datang ke Pak Manatu Baka, kami sempat tanyakan Pak Manat mau calon lagi ke saya. Seandainya mau calon berarti ya kata tetap akomodir namanya. Tapi beliau bilang sudah kamu jual. Sudah. Oh ya sudah. Atau berarti minta istirahat. Sudah kita sudah tanyakan. Iya, Anto bilang kamu yang jalan sudah. Tidak misalnya dan tidak bersedia untuk mencalonkan diri. Silakan Bapak Ibu yang mau mencalonkan diri atau mau dicalonkan silakan. Bisa dicalonkan toh? Bisa dicalonkan. Lamar. Itu ada syaratnya, mau kasih. Dicalonkan. Ini kalau Bang Kasman sendiri nanti kalau tinggal sepakat saja syarat pemilihan lain. Bagus tuh. Itu lebih bagus. Ada itu kayaknya itu ada itu Tiga kali kalau menurut Pak RW diumumkan itu 3 kali sudah ada masalah. ada dia sendiri kayaknya Ada calon supaya ada dua. keterkesan tawon kalau hanya satu nggak bagus. Ada pengurusnya itu. Iya, berarti siapa yang bisa kita calonkan sekretaris? Mendampingi kita. Pakai saja. Ya. Supaya langsung saya Kalau masukin. misalnya calonnya hanya satu sudah kan? Iya. Nanti pelaporannya bisa dalam bentuk pemilihan. Ya. Ya, Itu kan skenario panitia saja. Ya. Itu barang-barang begitu diatur saja. Iya, Pak. Penting kan musyawarah tadi. Musyawarah. Jadi sepakat semua ya. Sepakat. Sepakati siapa namanya? Nama ketarnya sepakat. Siapa presidennya? Presidennya anak Kasman. Ya. Sepakat ya.
Bapak Kasman Sanaki. Kalau memang warga sepakat, kita langsung saja sepakati sekretarisnya siapa? Ya. Ada unsur lah, mungkin ada yang Panitia kan bisa sekretaris. Iya, saya bisa. Bukan termasuk ketua. Iya. Panitia bisa. Ya, Kalau yang mau calon bisa mau jadi panitia ini. Jadi panitia boleh jadi pengurusnya. Ya. boleh. Maka silakan. Atau Pak Kasman ada usul. Nanti kira-kira siapa ya? Iya, dari Pak Kasman mau wakil siapa? Ya. Mau Sandiaga Uno dari Kohir, Jauh. Anies Baswedan. Iya. Ketua RT terpilih saja gimana? Siap. Sama kamu mau minta istrinya saja jadi ya. Ya, kita dengar suara dari Kamu saja sekretaris Kamal. ya ada suara dari ibu, ada Hasti, ada Abang Kamal. Sekretaris dong. Langsung jadi mama saja. Sekretaris Iya. Ada wakil dari sana, siapa wakil dari sana? Ini ada Hasti, Iya. Bapak Malu, Bapak itu, Beta Badi. Ya mungkin bagusnya ada yang dari kalau saya tadi disepakati dari sini Pak Kasman dari sini mungkin dari sana sekretarisnya di sekretaris dari sana. Atur aja. Yang bawahnya pasti. Ya pasti ya. Hasti Loli. Kita dengar dari Bapak RT terpilih. Kalau saya pribadi memilih Pak Husin. Hei. Bagaimana? Tadi kan ini kan tadinya kompleks yang di bawah, pasti betul. Ya. Katanya. Kita dengar suara terakhir dari Pak Kasman, langsung tulis di situ. Sekretaris. Supaya cepat. Terakhir silakan. Pak Kasman suaranya. Nanti saja. Nanti sebagai sekretaris. Bendahara. Perempuan. Mama Cici. Mama Cici. Mama Citra. Kenapa itu lah? Oh iya Mama Cici. Sudah ada? Mama Cici sepakat. selesai. Keberatan, katanya masih keberatan. Memang ini berat memang, kalau ditimbang memang paling berat. Jangan sampai kita terpakai, takutnya kan kadang itu kekurangan dan semua. Atau ketemu di bendara sana aja nih. Mami. Ini kan juga tidak harus perempuan, boleh laki-laki, bendahara. Kamal.
Kamar sudah kamar. Oke. Kamar. Berikutnya koordinator seksi. Bisa Yang penting mengurus intinya tiga Tiga, mereka bertiga yang bersama. Ya. Ya mereka bertiga bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kayaknya selesai ya. Selesai. Jadi sing jadi hari Minggu. Kita pakai aturan yang ada juga tadi ini. Yang aturan yang bawa tadi kan. Jadi kita sah nih. Aturannya ada tadi yang ada yang bawa tadi kan. Karena alasan mayoriti kan besar dan pakat. Cara kawasan. Ya. Baik Bapak Ibu. Jadi kan apa namanya? Mungkin panitia komunikasi dengan RW atau dengan kepala desa bahwa kesepakatan warga ya pemilihannya dalam bentuk musyawarah dan disetujui namanya. Kalau mereka setuju bahwa oke tidak apa-apa, berarti sudah selesai. Kalau dia bilang harus pemilihan, berarti hari Minggu datang Pak. Tapi Satu saja. Ada kasus di RT lain itu satu calonnya, nggak ada yang lain. Bisa. Oh iya, sudah bisa berarti asal selesai. Kalau bila lebih ada lebih aman, bikin beda acara saja. Ya, karena ada nama-nama tadi. Ya, namanya. Cara pemilihan. Kita kira itu bapak panitia bagus tahu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita simpulkan bahwa hasil pemilihan RT kita sepakati bahwa RT terpilih adalah Bapak Kasman Sanadi SPDI. Kemudian pengurus untuk sekretarisnya Bapak Hasdi Litinoli, kandidat magister. Amin. Dan bendahara Bapak Kamal. Jadi ini siri-siri yang peluri. Partisipasinya dalam kegiatan pemilihan RT ini, dan setelah ini kita akan tuliskan berita acara dan nanti ditandatangani oleh panitia dan diketahui oleh ketua RW. Setelah itu nanti kita akan serahkan ke Pak RW. Pak RW mungkin nanti yang akan bawa ke negeri. Jadi kita tidak perlu bahas lagi terkait kata ini. Tadi belum dibacakan. Ternyata kan sangat ringan. Aman itu aman. Maksudnya jangan sampai nanti panitia yang disalahkan. Udah. Dan kita juga kawal nanti sampai di sana, jangan sampai nanti terjadi pemilihan seperti ini, nanti turun SK nama lain. Itu Satu lagi tuh. mengundang Ketua. persilatan itu. Ketua satu lagi tuh. Itu pemilihan ada anggarannya 500 tuh. Disampaikan saja, disepakati mau gimana? Apakah mau langsung diarahkan ke bendahara dan kinerja kepanitiaan itu, atau mau dimana-manakan? Kalau menurut beta, dan keluarga makan dan rame. Ya tadi Bapak Ibu ya. Jadi negeri menyediakan anggaran 5 juta katanya. 500. Untuk panitia kerja. Tapi 500. belum ambil. 500.000. Kemarin Pak RW bilang turun ke Bapak Imam kaur pemerintahan untuk ambil uang itu katanya. Tapi serah nanti apa anggaran itu kita serahkan saja ke RT terpilih untuk terserah mau dipakai pembangunan apa kan. Jadi, Dan awal, tidak masalah. Si bagian awal. Karena awal. Jadi berarti siap terima ya. Jadi cukup ya Bapak Ibu? Cukup. Tapi tadi supaya
aspek tadi itu bisa kita diskusikan. Maksudnya hari Minggu kan bisa kita makan-makan. Iya, setuju. Iya, betul. Jangan ada. Iya, makan dulu makan. Rame-rame ini. Anggaran pemilihan. saudara. Bentar, saya ingin bicara sedikit saja. Ini kan kita sudah rapat di dalam masjid dan ini masjid RT kita. Jadi harapan kita setelah kita rapat ini kita sudah tahu masjidnya, ini masjid RT kita harapkan kalau kita jamaah di sini saja. Jadi tidak usah keluar-keluar lagi. Jumatan juga kita di sini saja. Karena ini masjid RT kita yang harus kita ramaikan. Jangan meramaikan yang di luar RT kita. Itu satu. Yang kedua, tadi kita perjelas anggaran 500 itu anggaran pemilihan bukan anggaran kas kan? Bukan. Nah, berarti tergantung kesepakatan, menurut saya bisa saja ini jadikan tasakuran seperti usulan Pak tadi. Makan. Kita undang semua, jadi semuanya kalau bisa hadir semua di mungkin di sini aja kali ya. Hari apa? Hari Ahad. Nah, kan kalau artinya ini sah bisa untuk itu karena ini pemilihan kan? Anggaran pemilihan. Menurut saya bisa seperti tadi dan kita libatkan semua, kita undang untuk makan-makan. Nanti hari Minggu itu di kita terhadir lagi. Yang seolah-olah itu pemilihan. Supaya tadinya dua. Daripada Bapak kandidat terpilih ada sedikit gambaran pesimis. Ibaratnya RT nol. Arang bawa kemana kapan? Berarti kalau begitu hari Minggu. Hari Minggu. Anggapannya pemilihan toh. Hari Minggu harus hadir mendengarkan pidato presiden. Jam berapa itu? Jam berapa? Tidak pastikan aja jam berapa? 10 kan? Jam 10. Kalau makan siang kan berat apa? Kalau snacknya agak berat, berarti menjelang siang. Atau gimana? Habis juhur saja. Jam 11 gitu. Atau jamaah dulu di sini terus habis itu makan. Iya, juhur di sini makan. Salat zuhur, makan. Ya. Nanti salat zuhur langsung sambutan, Makan. makan. Makan itu jam berapa? Masih Kesto sudah jamin juga. Kesto sudah jamin itu jam berapa ini? Semua maghrib ini. Jam berapa? Semua maghrib. Boleh Kesto sudah mana? Pagi, jam 10. Jam 10 katanya. Oh iya. Oke, jam 10 ya. Ini yang masak manusia kan? Udah aman. Aman. Kebetulan Bapak Nito ini sebenarnya chef ini. Kita mau coba rasa masakan Bapak Nito. Saya kira cukup Bapak Ibu kita kali ini, dan kesimpulannya kita sudah ketahui bersama, dan panitia tinggal membuat laporan ya, berita acara, dan kita berharap semuanya bisa bersama-sama mengawal sampai turun SK RT baru. Dan kalau seandainya ada nama lain yang keluar, mari kita sama-sama menolak, ya, kita tolak sama-sama. Ya, itu karena kita sudah sepakat yang ada ini kita kawal bersama. Bapak Ibu, demikian, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.